Halo, kembali lagi bersama Vinita Sinaga di channel Selalu Ada Harapan. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai iritabilitas dan perilaku agresif pada penderita demensia. Iritabilitas dan perilaku agresif bisa jadi gejala demensia dan cenderung meningkat di sore hari ataupun petang. Kepribadian manula dengan demensia bisa berubah dari waktu ke waktu. Mereka menjadi mudah sedih dan juga gelisah. Mereka bisa menjadi sangat emosional dengan menangis, mengutuk, dan berteriak. Terkadang hal ini bisa berkembang ke perilaku agresif seperti ancaman verbal, melempar, dan merusak segala sesuatu, atau yang lebih parah adalah menyerang orang lain. Mungkin kita semua bertanya-tanya, mengapa mereka bertindak seperti ini? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis meliputi kelelahan, gangguan pola tidur, ketidaknyamanan fisik seperti nyeri atau demam, efek samping buruk pengobatan, pandangan atau pendengaran lemah yang menyebabkan orang untuk salah menerjemahkan penglihatan dan suara. Dan yang terakhir adalah mereka berada di bawah pengaruh halusinasi ataupun delusi. Faktor penyebab kedua adalah faktor fisik. Yang pertama, perilaku defensif. Mereka bisa merasa dipermalukan karena mereka dipaksa untuk menerima bantuan dengan fungsi intim, seperti mandi, buang air, dan juga berpakaian. Mereka bisa merasa independensi dan privasi mereka sedang terancam. Yang kedua adalah frustasi. Hal ini disebabkan karena mereka tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agresi bisa merupakan akibat dari perasaan kehilangan. Yang ketiga adalah salah paham. Tidak lagi memahami apa yang sedang terjadi bisa menyebabkan kebingungan. Yang keempat, takut. Mereka merasa takut karena mereka tidak lagi mengenali tempat ataupun orang-orang tertentu. Mereka mungkin mengingat pengalaman hidup yang sebelumnya menakutkan atau tidak nyaman untuk diingat. Faktor yang selanjutnya adalah faktor sosial. Yang pertama, kejemuan dan deprivasi sensori. Yang kedua, perubahan dalam rutinitas yang sudah terbangun. Dan yang ketiga, tidak mempercayai perawat khusus. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara yang tepat untuk mencegah perilaku iritabilitas ataupun agresif. Yang pertama, cobalah untuk menentukan pemicu perilaku dan menghindarinya. Hilangkan kemungkinan penyebab stres. Misalnya, apakah perilaku tersebut terjadi saat manula lapar? Apakah perilaku tersebut terjadi saat manula bersama dengan individu tertentu? Yang kedua, sadari akan adanya tanda-tanda peringatan agresi. Yang ketiga, hindari konfrontasi. Jika manula tersebut mengacaukan sesuatu, misalnya mandi, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda bisa kembali lagi untuk memandikannya nanti? Kadang-kadang memastikan lingkungan aman dan meninggalkan orang tersebut untuk melakukan apa yang dia inginkan bisa menjadi opsi terbaik. Yang keempat, jaga lingkungan tetap konsisten dan pastikan adanya kegiatan rutin yang tidak diburu-buru dan juga konsisten. Yang kelima, pastikan komunikasi Anda sesuai dengan kemampuan komunikasi orang-orang tersebut. Selanjutnya, cobalah untuk memberikan dorongan, pujian, dan kasih sayang dibandingkan kritik, kemarahan, ataupun frustasi. Kemudian, pastikan manula tersebut nyaman. Pastikan orang tersebut tidak terlalu panas atau dingin, lapar atau haus, lelah atau basah, kemudian diberikan rangsangan yang berlebih ataupun bosan. Selanjutnya adalah saat memandikan orang atau memakaikan pakaian orang yang agresif, lakukan dari samping orang tersebut, bukan dari depannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga apa yang perlu kita lakukan saat perilaku gelisah atau agresif terjadi. Yang pertama, tetaplah tenang. Berbicara dengan suara yang menenteramkan. Nada suara Anda adalah hal yang paling penting. Pandang mata orang tersebut dan berbicaralah dengan lembut. Anda bisa mengulangi nama orang tersebut atau berkata, tidak, tidak, tidak. Kemudian, tolong hentikan. Yang kedua, jangan melakukan gerakan yang mendadak. Ulurkan tangan Anda atau sentuh orang tersebut.
Hal ini mungkin diterjemahkan sebagai serangan. Biarkan ruang antar pribadi yang cukup antara Anda dan manula tersebut, karena hal ini bisa menumbuhkan rasa aman. Yang ketiga, berteriak, memerintah, dan membalas kemungkinan akan memicu kekerasan. Selanjutnya, mengalihkan dan memahami pemicu seringkali menjadi pendekatan yang paling bermanfaat. Saat kemarahan mulai menghilang, sentuh lengan bawah manula tersebut untuk sementara, atau undang orang tersebut untuk menggenggam tangan Anda. Sarankan kegiatan sederhana sebagai pengalihan. Misalnya, tawari dia secangkir minuman kesukaannya dan tanyakan, Anda ingin mencoba atau membaca surat kabar bersama? Alternatif lain, cobalah untuk berbicara kepada mereka tentang hal-hal yang mereka nikmati di masa lalu. Yang terakhir adalah tips untuk pendamping demensia. Tips yang pertama adalah cobalah untuk selalu tenang. Yang kedua, jika Anda menjadi frustasi atau marah, janganlah merasa bersalah, tapi anggaplah sebagai tanda bahwa Anda memerlukan beberapa dukungan tambahan. Bicarakan hal ini dengan teman Anda maupun majikan Anda. Diskusikan kekhawatiran Anda dengan dokter manula tersebut. Jika Anda merasa tak aman, menjauhlah dari jangkauan. Siapkan tempat aman untuk diri Anda sendiri. Tempat ini bisa ruangan yang terkunci dari dalam, dan tentunya dengan telepon. Sekian video hari ini. Salam dari Vinita Sinaga, semoga bermanfaat. Dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.